get done. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya mau sharing proyek kuliah yang seru banget dari mata kuliah komputer matematika. Nah, proyeknya apa sih? Di sini kita bikin program matematika menggunakan aplikasi yang namanya itu MATLAB. Nah, di sini kita akan membuat program untuk menghitung deret geometri dalam MATLAB tersebut. Nah, program ini simple tapi powerful. Tujuannya itu untuk menghitung dan nampilin deret angka dari geometri sekaligus total jumlahnya. Penasaran gimana cara kerjanya? Yuk kita langsung bedah kodenya. Nah, di sini kita mulai dari script. Kita akan membuat M file. Nah, kemudian kita tulis pertama itu CLC. Nah, ini fungsinya itu untuk membersihkan common window. Membersihkan common window dimana supaya metodenya itu hasil eksekusinya nanti itu akan tampil dalam keadaan bersih. Kemudian kedua itu kita membuat this dalam kurung program tanda kutip 1, kemudian tulis program deret geometri. Perintah this ini digunakan untuk menampilkan judul yang dan garis pemisah yang ini. Gunakan this lagi this dengan cara yang sama, tanda kutip 1 kemudian bintang sebagai pemisah di command window sehingga memberikan informasi visual kepada pengguna tentang program yang sedang berjalan. Bintangnya sampai berapapun salah. Kemudian selanjutnya kita masukkan input. Nah, di yang pertama ini kita misalkan input pertamanya itu A sama dengan input dalam kurung tanda petik lagi suku pertama kemudian titik koma. Nah, fungsi input ini adalah untuk meminta pengguna itu untuk memasukkan nilai suku pertama dari deret, di mana di sini yang disimbolkan oleh A. Kemudian yang kedua itu kita masih menggunakan fungsi input, tapi di sini kita misalkan variabel atau simbolnya itu menggunakan variabel f untuk input rasio. Sama dengan input cara yang sama. Boleh kita tulis rasio. Kemudian selanjutnya masih menggunakan fungsi input, di mana ini untuk input banyaknya suku dengan disimbolkan dengan variabel n sama dengan input banyaknya suku. Nah, setelah kita masukkan fungsi input untuk ketiga variabel untuk suku pertama rasio dan banyaknya suku, kita masukkan this lagi. Di sini fungsinya itu untuk menambahkan garis kosong dan atau sebagai penanda bahwa output barisan geometri itu akan segera ditampilkan. Kita akan menggunakan this lagi. Kita tulis deret geometri. Kemudian kita tulis baris tanda kutip siku. Nah, di sini merupakan inisialisasi vektor, di mana membuat sebuah vektor atau array kosong bernama baris. Vektor ini akan berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan seluruh suku deret yang akan kita hitung. Enter. Nah, kita gunakan perulangan loop dengan isi for i sama dengan 1 banding n. Nah, perbandingan loop ini dengan for memulai proses perhitungan perulangan akan berikan sebanyak n kali sesuai dengan yang kita masukkan. Nah, mulai dari suku pertama dengan i sama 1 hingga suku ke n. Kemudian enter. Kita masukkan rumus perhitungan sukunya dengan rumusnya itu un sama dengan a dikali r pangkat i min 1. Ini merupakan rumus yang akan kita gunakan. Perhitungan suku di dalam loop variabel un-nya, sehingga suku ke n dihitung menggunakan rumus dasar barisan geometri, yaitu un sama dengan a dikali r pangkat n min 1. Kemudian selanjutnya itu baris sama dengan baris un baris un. Ini gunanya itu untuk menyimpan data suku un yang baru saja dihitung, ditambahkan atau digabungkan ke dalam vektor baris. Kemudian selanjutnya kita n untuk mengakhiri blok perulangan for. Nah, selanjutnya kita tulis lagi menggunakan fungsi this lagi. Kita tulis di sini, kita tulis baris. Ini untuk
untuk menampilkan seluruh isi vektor baris ke command window, yaitu seluruh suku dari deret geometri yang sudah dihitung. Selanjutnya kita gunakan percabangan if. Memulai pemeriksaan kondisi pemrograman harus membedakan perhitungan jumlah deret berdasarkan nilai rasio R. Jika R-nya sama dengan 1, maka kondisi ini dieksekusi. Di sini kita tulis if R sama dengan 1. Kemudian enter. Selanjutnya kita mulai perhitungan khusus di mana Sn sama dengan N dikali A. Perhitungan khusus di sini itu perhitungan jika n-nya itu sama dengan 1, semua suku deret bernilai sama dengan A, maka jumlah Sn-nya itu dihitung sederhana dengan rumus Sn sama dengan N kali A. Enter. Kemudian di sini kita tulis else. Ini maksudnya itu untuk kondisi lain. Jika rasionya itu R tidak sama dengan 1, maka program akan menjalankan baris kode berikutnya, yaitu dengan rumus Sn sama dengan A dikali perhitungan umum itu menghitung deret jumlah Sn menggunakan rumus standar. Rumus standar jumlah n suku pertama deret geometri dengan rumus Sn sama dengan A dikali R pangkat n min 1 per R min 1. Kemudian selanjutnya kita hentikan atau mengakhiri blok percabangan if dengan n. Jadi kita tulis hasil sama dengan S print. Fungsi sprint ini itu untuk atau string print formatted ini adalah perintah untuk menyusun dan memformat pesan teks akhir sehingga menggabungkan variabel n atau banyaknya suku dan sn, yaitu jumlah suku. Dan format %G itu digunakan untuk mengatur angka agar ditampilkan dengan presisi dan rapi. Kemudian enter. Terakhir itu dikasih di mana dia akan menampilkan hasil akhir berupa teks yang menyatakan jumlah total suku dari deret geometri tersebut. Menjalankan program ini kita harus menyimpannya dulu. Kita save dengan geometri. Nah, jadi kita aktifkan. Nah, di sini kita akan diminta untuk masukkan suku pertama. Nah, misalnya kita masuk suku pertamanya itu 2, rasionya itu 3, dan banyak sukunya itu misal 7. Nah, nanti dia akan keluar seperti ini. Jadi deret geometrinya itu ada dimulai dari suku pertamanya itu 2 dengan rasionya itu 3. Nah, jumlah suku. Jadi di sini jumlah 7 suku pertama dari deret tersebut adalah 2186. Nah, untuk grafiknya kita mulai dari misalkan X sama dengan 1/n. Nah, di sini maksudnya itu adalah variabel X berisi urutan bilangan dari 1 sampai ke n. Jadi nilai ini mewakili nomor suku dari deret geometri tersebut. Kemudian selanjutnya kita buat Y sama dengan baris. Ini maksudnya adalah untuk variabel Y yang berisi nilai setiap suku dari deret geometri, sehingga data ini diambil dari hasil perhitungan deret yang disimpan dalam variabel baris. Selanjutnya kita buat perintah figure untuk membuat grafiknya, sehingga grafiknya nanti tidak akan menimpa grafik lain yang sudah ada. Selanjutnya untuk membuat grafik garisnya kita buat plot Nah, di sini dimaksudkan plotnya ini digunakan untuk menggambar grafik, sedangkan X-nya sebagai sumbu horizontal dan Y untuk sumbu vertikal. Kemudian ini maksudnya itu adalah grafik tersebut berbentuk garis dengan titik pada setiap sukunya. Selanjutnya kita buat grid on. Ini maksudnya itu untuk menampilkan garis isi pada grafik sehingga memudahkan pembaca itu untuk membaca nilai pada grafik tersebut. Selanjutnya memberi label, kita memberi label X. Label X ini ditujukan untuk menunjukkan urutan suku. Jadi suku kayaknya label Y. Ini untuk nilai sukunya. Jadi sumbu Y ini menunjukkan nilai pada setiap suku dari geometri. Selanjutnya kita memberikan nama atau titel.
dia memberikan juga agar pembaca itu memahami dan menunjukkan bahwa ini adalah grafik deret geometri. Nah, jadi grafik ini akan menunjukkan perubahan nilai suku deret geometri terhadap urutan sukunya. Nah, nanti yang keluar akan seperti ini. Jadi melalui program sederhana ini kita dapat melihat bagaimana fungsi dasar pemrograman seperti input, loop, yaitu for, dan percabangan if else dapat digunakan untuk memecahkan masalah matematika, yaitu menghitung, contohnya itu adalah menghitung deret geometri. Program ini bekerja secara otomatis setelah pengguna memasukkan 3 variabel utamanya, sehingga menghasilkan baris dan total jumlahnya dengan cepat. Nah, sekian penjelasan dari program deret geometri MATLAB ini yang merupakan bagian dari proyek mata kuliah komputer matematika. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.